Hai, aku Peti dan kamu lagi dengerin podcast Main Mata yang didukung oleh jaringan Potluck Podcast. Podcast Main Mata adalah podcast buku yang ngebahas banyak hal seputar dunia perbukuan, seperti obrolan dengan para pelaku mulai dari penulis, penerbit, editor, dan lainnya. Juga ada rekomendasi berbagai jenis buku dan tantangan untuk kamu para pembaca buku. Pernah nggak sih pas kamu baca cerpen, tiba-tiba kamu teringat dengan peristiwa yang ada di hidupmu? Ya sebenarnya nggak harus cerpen sih, bisa jadi itu ceritanya dalam bentuk apapun, mau itu film, buku, audio, atau bahkan lagu. Pasti ada masa-masanya kita bisa relate soalnya pernah mengalami hal yang sama atau mungkin mirip dengan yang disampaikan di cerita itu. Nah, menariknya cerpen, kalau buatku ya, karena biasanya mengangkat tentang satu peristiwa spesifik, mungkin hasilnya bisa lebih relate untuk seseorang yang pernah berada di situasi itu, walaupun bisa jadi kejadiannya yang dialami ya nggak sama persis kayak yang tadi aku bilang. Nah, sejak pertengahan tahun lalu, podcast Main Mata kan punya segmen pembaca menulis cerita pendek tematis. Dari cerita-cerita yang masuk, ada beberapa yang punya benang merah walaupun sebenarnya mereka ikutan di tema yang berbeda. Di bab podcast Main Mata soal cerpen yang sebelum ini, aku sempat ngobrol dengan dua teman juga yang pernah ikutan submit cerpen untuk segmen pembaca menulis ini, yaitu Yaya dan Ida. Mereka berdua ini waktu itu nulis cerpen untuk melepas beban dengan menceritakan ceritanya itu ke orang lain. Mungkin istilahnya nulis itu menjadi katarsis buat diri mereka sendiri. Nah, di bab ini, aku mau ngenalin kamu lagi ke dua orang yang pernah submit cerpen juga untuk segmen pembaca menulis. Kalau mereka berdua ini menjadikan cerpen itu sebagai cara untuk mencatat memori, baik itu memori pribadi mereka atau juga memori tentang suatu hal yang penting dalam hidup yang sepertinya wajib disebarluaskan ke lebih banyak orang lagi. Yang pertama ada Astri Apriani alias Atre. Atre ini memang penulis. Awal tahun ini dia baru aja nerbitin buku antologi puisi bareng Buana Ilmu Populer. Nah, buat segmen pembaca menulis, Atre waktu itu mengirim sebuah cerpen berjudul Sawala. Ceritanya tentang seorang perempuan yang lagi gundah gulana banget soal hidupnya. Terus di tengah jalan dia nggak sengaja ketemu seorang kakek yang ternyata mantan dosennya. Ketemunya kayak di tengah kota Jakarta gitu. Mantan dosennya ini udah pikun. Terus karena takut si kakek nyasar atau hilang mungkin ya, akhirnya Sawala nemenin si kakek jalan-jalan. Nah, justru dari obrolan mereka sepanjang perjalanan ini, Sawala menemukan pencerahan buat hidupnya. Pas aku tanya ke Atre, ternyata si kakek dosen ini terinspirasi dari Pak Sapardi dan perjumpaan mereka berdua di Pondok Indah Mall. Jadi Atre ini emang segitu ngefansnya sama Pak Sapardi, makanya perjumpaan ini berkesan banget dan dia ngerasa patut dituliskan. Tapi pikunnya terinspirasi dari saudaranya Atre, bukan Pak Sapardi ya. Dengerin yuk cuplikannya. Bapak yakin mau makan di pinggir jalan? Iya, ndak apa-apa. Lalu kakek dan Lala tiba di sebuah gerobak nasi goreng yang masih menyediakan kursi kosong untuk bersantap. Kakek memesan nasi goreng ayam, Lala kue tiaw seafood. Sembari makan, mereka berbincang tentang apa saja. Bapak lagi nulis apa? Sebelum hilang sepenuhnya, ndak bisa balik lagi, saya mau selesaikan setidaknya satu lagi antologi puisi buat diterbitkan. Sehat terus ya Pak, biar bisa selesai bukunya. Kakek tersenyum tipis. Kamu kerja di mana sekarang? Penulis lepas Pak, sedang berusaha komitmen pada fiksi. Oh ya bagus itu. Iya, sudah ada beberapa tawaran untuk terbitkan novel dan antologi puisi. Tapi aku merasa belum pantas. Loh kenapa? Saya juga dulu rutin menulis karena butuh uang awalnya, bukan karena merasa sudah jago. Zaman saya, menerbitkan buku kan dibayarnya lumayan. Lebih lumayan daripada gaji mengajar. Jadi, coba dulu saja. Menurut Bapak begitu? Kalau ndak dicoba, ndak bakal mulai. Asal kamu yakin mau melakukan ini sepenuh hati. Ndak setengah-setengah. Aku nggak ragu-ragu lagi, Pak. Menulis adalah pekerjaan yang paling aku cintai dan yang paling aku bisa di jagat ini. Aku nggak tahu mau ngapain di luar nulis. Nah, pondasimu sudah kuat, kamu sudah yakin, tinggal berani coba. Siapa tahu nanti bisa meneruskan apa yang saya lakukan. Hening. Lala sibuk dengan pikirannya sendiri yang pindah ke tempat berbeda di mana editornya menunggu ia merampungkan karyanya. Masih hening.
Hanya suara kendaraan yang terdengar dan obrolan dari orang lain yang juga sedang makan nasi goreng dari gerobak yang sama. Nah, tadi itu cuplikan cerpen Sawala. Sekarang kita dengerin yuk obrolan sama Atre soal cerpen ini. Hai Atre, apa kabar? Halo Ferti, apa kabar? Baik. Baik, Gimana hidup? baik. Aku juga baik. Saya di rumah aja, Di rumah aja ya. karena aku warga Indonesia yang teladan. Oh iya, bagus. Kamu gimana? Sama kok hashtag Kamu di rumah juga di aja rumah juga. aja. Iya. Iya. Bagus. Jangan keluar-keluar dulu. Jadi aku mau ngomongin ini nih soal cerpen kamu yang judulnya Sawala. Iya. Kalau aku sih merasanya dia kayak lagi punya banyak pertanyaan tentang arah hidupnya. Terus ketika ketemu si kakek ini ngobrol, mungkin dia mendapatkan ada secercah jawaban. Nah, tapi yang mau aku tanya sebenarnya pertama-tama nih, kamu kan bisa dibilang banyak menulis untuk kegiatan traveling, travel writing, Iya. script writing juga untuk video-video traveling. Terus pas ada ajakan nulis cerpen tema memori, kenapa yang diangkat itu cukup sehari-hari banget dan di Jakarta? Iya ya, justru malah nggak ada traveling sama sekali ya. Sebenarnya ini aku tuh selain nulis untuk traveling, dari zaman kuliah memang suka nulis fiksi, nulis puisi, nulis cerpen, novel yang gak jadi-jadi gitu. Nah, dari 3 itu sebetulnya punya kasar fungsinya yang beda-beda gitu tanpa aku sadari. Kayak misalnya puisi, kalau misalnya teman-teman di sini udah baca antologi sajak aku yang baru keluar, yang judulnya adalah Kita Adalah Sekumpulan Patah Hati Yang Memilih Matahari. Jadi si puisi ini tentang perjalanan banget tuh, kayak sajak-sajak yang dibuat di Nepal, di Iceland, di Swiss, di Papua, di mana-mana gitu. Kayak setiap perjalanan yang aku lakukan selama ini, ketika traveling itu aku tuangkan dalam bentuk sajak kebanyakan. Nah, kalau cerpen selama ini memang belum terlalu banyak aku keluarkan juga sih. Jadi kayak masih ditumpuk-tumpuk, ada di harddisk gitu kasarnya. Kebetulan kalau misalnya tahu nih bisa ngintip ke harddisk aku, cerpen itu aku lebih memang keseharian banget. Seperti si Sawala ini. Jadi antara sajak dan cerpen itu punya karakteristik yang berbeda yang tadi aku bilang tadi. Kalau sajak mungkin ya oke, tentang pendokumentasian perjalanan aku. Tapi kalau cerpen itu lebih kayak apa yang aku lihat sehari-hari. Makanya tadi yang kamu bilang, kok di Jakarta sih, kok sederhana sekali sih. Tanpa aku sadari, ternyata memang cerpen-cerpen aku kayak gitu. Aku juga baru sekarang. Ada beberapa cerpen juga yang aku pernah tulis tentang supir taksi yang kehilangan rumah, terus dia harus tinggal di taksinya. Itu juga di Jakarta. Jadi benar-benar sehari-hari banget sih kalau cerpen-cerpen aku. Oke. Tadi kan kamu bilang kalau si cerpen ini juga berdasarkan apa yang kamu lihat ya, walaupun ini fiksi. Nah, berarti memangnya seberapa deket sih dari apa yang kamu lihat waktu itu, terus dengan tulisan tentang Sawala ini? Mungkin bisa 50% ya kali antara kenyataan sama fiksi. Kayak Sawala misalnya, karakter Pagani itu sebenarnya terinspirasi dari... Pagani ini si kakek tua itu ya? Iya, betul sekali. Jadi karakter Pagani ini sebetulnya terinspirasi dari penyair favorit aku, Passapardi Djoko Damono. Terus ada juga percampuran satu kerabat aku yang punya demensia. Karena seperti yang kita tahu, Passapardi kan memang tidak demensia ya. Jadi unsur demensianya tuh dari tokoh lain. Nah, kenapa Passapardi? Jadi sebenarnya Sawala ini kan cerpen lama banget ya. Kayak katakanlah 3 tahun yang lalu mungkin, kalau saya nggak salah ingat. Kok jadi saya ya tiba-tiba aku ngomong ya? Iya, tiba-tiba sopan. Jadi serius banget. Dari 3 tahun yang lalu itu, kenapa akhirnya kok tiba-tiba bikin cerpen tentang Passapardi gitu. Passapardi itu sebenarnya kayak udah deket dalam tanda kutip dengan kehidupanku, karena iya betul dia dulu dosen di kampus kan, kayak di FIB UI gitu. Walaupun aku nggak pernah langsung diajar sama dia, tapi walaupun nggak pernah diajar sama dia, sering melihat dia lalu lalang. Dari situ aja kayak udah wah gitu. Terus di perpustakaan sering baca buku-bukunya dia kayak gitu. Terus
zaman kuliah juga udah akrab dengan musikalisasi puisi. Waktu itu anak-anak sastra Indonesia, aku kan sastra Indonesia ya, itu kebanyakan sajak-sajaknya tuh kebetulan sajak-sajak Pak Sapardi gitu. Jadi semakin ngefans lah kalau bahasa anak sekarang tuh ngestan banget deh. Cuma waktu itu tuh kayak nggak pernah yang ngobrol atau apa. Ya terus cuma ngeliat dari jauh, minta foto juga enggak gitu, kayak yang starstruck gitu. Nah, 3 tahun yang lalu tiba-tiba aku punya project untuk mewawancarai Pak Sapardi. Jadi sempet ketemu kayak beberapa kali untuk sesi wawancara itu. Akhirnya mungkin Pak Sapardi kayak akrab mukamu gitu. Terus waktu itu tuh ya udah ngobrol-ngobrol tentang sajak, tentang topinya dia yang khas itu. Pokoknya di situ tuh wah, akhirnya bisa ngobrol sama Pak Sapardi gitu. Nah dari situ sempet nggak ketemu berapa lama karena proyeknya udah beres. Tiba-tiba ketemu lagi sama dia di Pondok Indah Mall. Nggak sengaja ya, bukan janjian atau apa. Terus Pak Sapardi waktu itu sendirian karena masih menunggu keluarga untuk datang, kayak mau makan malam bareng gitu, ada acara apa gitu. Terus dia kayak, loh kok kamu ada di sini gitu, notice ke aku. Oh iya Pak gitu. Bapak kenapa sendirian Pak gitu kan, kayak waktu itu udah pakai tongkat dan udah agak sakit ya. Udah terus kayak Bapak mau kemana? Terus aku temenin, mau nggak gitu. Akhirnya sorean itu tuh beneran nemenin Pak Sapardi. Lagian kayak kapan lagi gitu kan. Udah akhirnya temenin si Bapak cari-cari handphone. Nah disitulah kejadian yang akhirnya menginspirasi aku bikin Sawala. Di situ tuh ketika Pak Sapardi datang, mungkin ngelihat, oh ini bapak-bapak orang tua mungkin nggak beli, jadi kayak pelayannya tuh nggak bantuin Pak Sapardi sama sekali gitu. Akhirnya aku gemes gitu, aku temenin Pak Sapardi, bapak mau cari yang kayak apa, terus panggil lah staff toko. Aku bilang, tahu nggak sih Mas, bapak ini legend loh, bukunya udah banyak banget dapat penghargaan dari internasional, nasional juga. Masa Mas nggak kenal sih gitu. Oh iya ya Mbak, si bapak emang cari apa Mbak? Akhirnya kayak setelah itu dibantuin. Ya udah, tapi sampai rumah masih kepikiran gitu. Harus aku catat sih, entah apapun itu bentuknya gitu. Makanya akhirnya jadilah si Sawala ini gitu. Kejadian itu direkam lewat 2 satpam. Itu sih awalnya kenapa akhirnya bikin Sawala. Tapi berarti sebenarnya itu peristiwa yang sederhana tapi berkesan banget ya, karena ya sederhana tapi ngeselin iya, tapi kan berkesan akhirnya, juga karena nemenin Pak Sapardi. Iya. Oh iya betul. Ya sampai akhirnya kayak mau maksa untuk bikin sesuatu dari situ gitu. Saking berkesannya, saking ngeselinnya, semua serba saking lah pokoknya hari itu. Tapi ketika kembali lagi misalnya ngelihat si cerpen itu, pasti akan selalu inget ya momen pertemuan sama Pak Sapardi di Pondok Indah Mall. Betul. Itu kayak memang salah satu cara aku untuk mengingat sih memang dengan cara menulis sih. Entah bikin cerpen, maksudnya entah fiksi, entah non-fiksi, kayak entah sajak, entah travel writing, entah ngeblog bahkan. Itu semua sebetulnya cara aku untuk mendokumentasikan ingatan, mendokumentasikan perasaan yang aku alami saat itu gitu. Karena pada dasarnya aku pelupa kan. Tapi gitu, kalau misalnya sekarang kan berarti kamu biasanya travel writing harus pergi ke suatu tempat dulu untuk menulis. Karena sekarang lagi hashtag di rumah aja, karya apa yang lebih sering kamu bikin berarti? Pertanyaan bagus sih. Karena lagi hashtag di rumah aja udah jalan berapa sih? 3 bulan ya? 3 bulan kayaknya. Akhirnya bisa melakukan apa yang selama ini tertunda-tunda sih. Aku kan rencananya setelah antologi sajak ini pingin mengumpulkan cerpen-cerpen aku yang tadi aku bilang. Orang-orang belum bisa baca tapi hanya tersimpan di hard disk itu. Nah, itu lagi aku kerjakan itu. Cerita-cerita pendek. Akan dibukukan? Pengennya sih dibukukan, tapi belum ada penerbitnya juga sih. Karena menunggu ini terkumpul dulu aja sih. Oke. Mudah-mudahan bisa selesai segera. Nah, ini aku mau nanya satu yang berhubungan dengan cerita si Sawala nih. Ketika si Sawala dan si Pak Gani berpisah
Pagani kan menuliskan sebuah puisi ya tentang Sawala. Ini puisinya menurutku kayak menohok banget. Nggak usah dibacain ya. Berdarah-darah ya. Berdarah-darah gitu kayaknya. Jadi kalau yang mau denger puisinya apa, dengerin ceritanya nanti. Tapi aku pengen nanya, maksud dari puisinya apa sih? Jadi sebenarnya agak ada catatan sih tentang si sajak ini. Sawala tadi aku sempat bilang kalau itu ditulis 3 tahun yang lalu ketika ketemu sama Pak Sapardi itu kan di PIM. Sajak ini sebenarnya penambahan. Dia baru ditulis tahun lalu. 2019. Jadi sebelumnya kayak versi awal Sawala itu tidak ada si sajak yang ada di akhir cerpen ini. Kenapa akhirnya tiba-tiba aku merasa butuh untuk memasukkan ia sebagai ending? Kalau diingat-ingat sebetulnya ada kaitannya sama kondisi aku tahun lalu sebenarnya. Mungkin waktu itu ketika menciptakan sajak ini aku di fase tidak punya tempat untuk berbagi kali ya. Jadi lebih banyak memendam apa yang dirasakan, terus lebih banyak menarik diri dari keramaian, termasuk dari keluarga, dari teman-teman, dari siapapun gitu. Tapi sekali lagi kayak ada harapan bahwa gue kan masih muda loh, maksudnya nggak baik kayak harus sedih sendirian, karena sesungguhnya lo nggak sendirian. Itu tadi cerita dari Atre soal cerpen Sawala. Sekarang kita lanjut yang kedua, ada yang namanya Arnelis. Waktu itu dia submit cerpen bertema horor. Judulnya Tali Tasih. Arnelis ini profesi sehari-harinya itu guru. Tapi dia juga punya podcast namanya Ceritanya Pendek Artinya Panjang. Sama-sama penggemar Pak Sapardi sini kayaknya mereka berdua ya. Dan kebetulan mereka juga temenan. Anyway, Tali Tasih ini ceritanya tentang seorang bapak. Dia ini diminta untuk menguburkan mayat seseorang. Si bapak ini nggak tahu dan nggak berani nanya juga mayat ini siapa. Tapi konon katanya pas masih hidup dia tuh salah satu anggota pemberontak yang pengen diberantas negara. Kalau udah dengerin cerpennya, aku rasa kamu akan cukup familiar dengan peristiwa sejarah yang diangkat Arnel secara implisit di cerpen ini. Meskipun dibalut horor, Arnel memang pengen mengangkat tentang peristiwa 65 soalnya dia sendiri punya ketertarikan tentang sejarah. Dan aku ngerasanya juga cerita fiksi itu emang bisa jadi jembatan yang baik sih supaya orang tuh pengen tahu lebih lanjut tentang satu peristiwa sejarah tertentu. Iya nggak sih? Kita dengerin yuk cuplikan cerpen Tali Tasih. Suara Tasih terdengar dari balik pintu kamar mandi. Pak. Duh, anak itu. Sering sekali tak nyenyak tidur. Ia pasti terbangun karena mendengar suaraku pulang. Ya nak, sebentar. Lekas ku pakai baju bersih. Baju dan celana kotor teronggok begitu saja di ember sebelah bak air. Tasih sudah berdiri di sana. Ia mengulurkan kedua jempol kecilnya yang kali ini terikat tali. Kenapa main ini lagi? Kaget Tasih mendengar teguranku. Matanya menyipit, dahinya berkerut. Perlahan ia menurunkan tangan. Tapi tangan kecil itu segera ku sambar. Kuperhatikan lebih jelas sekarang. Tali kecil putih terikat kencang di sana. Jempol Tasih memerah. Kutatap matanya. Mata kecil itu ikut memerah. Jangan main ini lagi. Bapak kan sudah bilang, sakit jarimu. Gemetar tanganku kembali. Pikiranku kembali ke hutan tadi. Tali yang mengikat kedua jempol Tasih ini sulit dilepas. Kalau ku paksa tarik, pasti melukai kulitnya. Nah, sekarang kita dengerin obrolan dengan Arnel soal cerpen ini. Halo Arnel, apa kabar? Ya, halo. Kabar baik. Panggilannya Arnel apa Arne apa nih? Di sini Arnel aja. Arnel ya. Oke, jadi gue tuh pengen ngomongin soal cerpen lo. Kemarin kan lo sempat ikut mengirimkan cerpen buat si segmen pembaca menulisnya podcast Main Mata itu untuk yang tema horor. Terus judulnya kan Tali Tasih ya. Walaupun ya dibalut dengan horor karena sesuai dengan tema, itu gue merasa kayak ada unsur mengangkat sejarah atau mungkin pencatatan sejarah ya. Sebenarnya kalau dari lo sendiri apa sih yang mau disampaikan?
Awalnya sebetulnya mau mengirimkan cerpen itu, beneran cerpen itu gue tulis buat submit tugas itu sih. Oh iya? Ya, jadi itu bukan cerpen yang sudah ada sebelumnya. Jadi ketika ada tantangan, oh menulis cerpen horor, menurut gue horor yang sebenarnya horor adalah yang seperti itu gitu. Jadi bukan tentang hantu-hantuan. Nah, meskipun pada akhirnya kalau ditalitasi ada sedikit unsur hantu gitu ya. Cuma gue merasa yang lebih horor tuh adalah cerita-cerita kehidupan nyata, kisah-kisah pembunuhan, kematian yang berasal dari cerita nyata gitu. Tapi ada banyak rahasia di belakangnya yang tidak terjelaskan. Dan menurut gue di dalam cerpen Tasi itu sejarah 1965 yang ingin gue bawa di situ, menurut gue itu salah satu cerita horor Indonesia yang sampai sekarang masih belum tahu kan endingnya itu seperti apa. Cerpen Talitasi itu POV-nya dari sisi orang yang menguburkan korban gitu. Kenapa lo memilih peristiwa 65? Pada dasarnya gue suka cerita sih ya, mendengarkan cerita gitu. Dan sejarah tuh kayak cerita yang selalu asik untuk didengar gitu. Dan karena berasal dari peristiwa nyata itu lagi. Terus kenapa 65? Karena ya itu salah satu cerita sejarah yang mungkin karena unsolved itu kali ya. Jadinya selalu menarik untuk digali-gali terus dari berbagai sisi tentang pelakunya, tentang mengapa bisa terjadi, terus akibatnya, si genosidanya juga, itu jadi sangat-sangat menarik. Dan menyenangkannya adalah topik tentang sejarah 65 banyak diangkat juga di novel-novel Indonesia. Nah jadinya gue juga jadi kayak pengen deh bisa nulis tentang itu juga. Meskipun susah ya karena perlu riset juga. Jadi sedikit yang bisa gue lakukan ya gue nulis cerpen itu aja deh gitu. Oke, waktu itu risetnya kayak gimana tuh? Nah, kalau itu dari cerita-cerita yang udah pernah gue baca aja sih. Jadi kalau di foto atau di cerita tentang korban-korban 65 banyak sih ceritanya bahwa korban-korbannya itu diikat dengan tali. Jadi tangannya ditaruh ke belakang punggung, terus diikat dengan tali kedua jempolnya. Karena itu lumayan jadi seperti borgol gitu ya. Borgol yang lumayan kuat. Oh, oke. Terus talinya itu setelah diikat di tangan, talinya dihubungkan ke leher dan sambung menyambung dengan korban lain. Jadi kebayang ya kalau misalnya satu orang berusaha lari, maka temennya akan ketarik gitu lehernya. Iya, Itu iya. serem banget Ih, kan serem dan banget sih. Satu serem jatuh banget juga gitu. semua jatuh tuh ya. Wah iya, iya. Dan juga kayaknya lebih, kayak lebih praktis gitu loh buat si Gojonya untuk membunuh gitu. Karena kan sekali bawa langsung banyak. Terus bahkan mereka disuruh menggali kuburannya sendiri. Banyak cerita seperti itu. Jadi itu horor yang sesungguhnya Iya, sih. serem banget. Iya. Kapan sih awal mula lo tertarik dengan sejarah ini? Apakah memang dari latar belakang keluarga lu juga yang terbuka untuk membicarakan hal ini atau mereka memang punya pengalaman yang entah itu langsung ataupun tidak langsung yang diceritakan? Kalau dari keluarga tidak sih setahu gue ya. Cuma memang SMA gue suka, udah mulai cerita-cerita sejarah gue suka, tapi makin kuat kayak kuliah sih. Kuliahnya di mana tuh? Kuliah gue sastra Indonesia, jadi lebih ke banyak cerita-cerita fiksi. Dan cerita fiksi juga banyak yang mengangkat sejarah kan, Iya. jadinya cerita sejarah juga salah satu hal yang sangat menarik. Kalau dari cerita latar belakang keluarga secara khusus, tidak ada pengalaman keluarga yang berkait dengan komunis atau 65. Cuma memang keluarga ya seperti masyarakat biasa pada masa itu, mereka juga menyaksikan tetangga atau saudara jauh gitu mengalami efek dari tragedi itu. Waktu itu sih gue diceritain nyokap gue, kakek gue, bapaknya berarti ya, itu kayak pedagang yang keliling kampung naik sepeda gitu. Terus ketika usai peristiwa itu sih, beberapa hari, beberapa bulan berikutnya memang ketegangan di daerah. Waktu itu mereka di Blitar. Aduh itu area merah juga ya kan. Jadi itu sangat terasa banget gitu. Terus kita bisa lihat gitu orang kadang-kadang ada mayat ngambang di sungai kayak gitu. Aduh serem Atau banget. iya serem banget. Terus kayak nyokap cerita bahwa gurunya TK atau SD gue lupa itu juga dituduh terlibat juga dan ya udah dia udah nggak sekolah lagi. Terus kenapa gurunya ditangkap yang kayak gitu. Jadi banyak orang-orang yang hilang tanpa sebab gitu ya di masa itu.
Ya seserem itu gitu. Jadi sebenarnya bisa dibilang ketertarikan lo juga berawal dari membaca cerita-cerita fiksi ya, terus justru malah jadi pengen lebih tahu, ini ceritanya sebenarnya kayak gimana sih? Gitu nggak? Iya persis kayak gitu, benar. Terus ketika lo mendengar cerita tentang peristiwa-peristiwa ini kan sudah pasti ya mungkin sedih, serem gitu ya bayanginnya. Apa yang lo rasain ketika menuliskannya sendiri? Sebetulnya ketika mendengarnya lebih, apa ya, lebih ke ngeri, tapi sekaligus antusias juga ya. Hmm. Apa ya, ya tapi ada kan ya orang-orang yang memang antusias mendengar cerita-cerita Ada, horor. Iya Ya, iya, mungkin bukan in a bad way ya, in a good way. Mungkin jadi iya 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 iya. pengen menggali Oh, terus gitu kan. kayak sebenarnya gue cerita detail tentang malam 30 September, bagaimana pembunuhannya, kejar-kejarannya, itu tuh gue juga suka gitu mendengarkan cerita-cerita itu. Terus kemudian pembunuhan-pembunuhan kok para korbannya tuh dengan cara apa gitu. Jadi itu menarik yang sekaligus ngeri gitu. Nah, ketika menuliskannya sama sih rasanya, ini gue harus milih kata-katanya seperti apa ya supaya pembacanya juga bisa merasakan kengerian gue gitu. Gue coba membawa suasana itu gitu. Pas dengerin ngeri sih. Oh iya, ini yang belum tahu nih, Arnel ini pencerita yang bagus loh. Mungkin harus dengerin podcastnya dia juga yang ceritanya pendek artinya panjang. Dia suka bacain cerita fiksi Asik. juga di sana. Lo kan berprofesi sebagai guru ya. Kalau gue bisa bilang kan sebenarnya si cerita fiksi ini baik cerita literasi ataupun buku-buku fiksi bertema peristiwa sejarah yang lo baca kan salah satu cara untuk kita sebenarnya supaya tidak lupa dengan peristiwa masa lalu kan. Nah, sebagai seorang guru, apakah lo juga melakukan hal yang sama ke murid-murid lo? Iya, jadi kebetulan sekolah gue lumayan mendukung untuk itu dan ada ruang untuk itu gitu. Karena tidak semua sekolah bisa ya, Iya. gitu. Karena bagaimanapun berkaitan dengan pengadaan buku, anak harus beli buku gitu kan, itu budget juga. Nah, untuk sekolah yang bisa, makanya sangat gue anjurkan sih guru-guru mengenalkan itu ya. Jadi kita bisa mendekatkan anak untuk mempelajari sejarah dengan cara yang fun. Menurut gue cara yang fun tidak langsung harus ke cerita sejarahnya, karena kadang-kadang membosankan juga kan ya kalau Iya, cerita benar. secara langsung gitu. Nah, dengan dibalut fiksi ada tokoh-tokohnya, di balik sejarahnya ada kisah cintanya juga gitu misalnya. Gue rasa itu akan sangat menarik gitu untuk anak-anak sekolah, terutama anak-anak SMA ya, kalau yang udah bisa membaca cerita sejarah yang lebih serius, yang lebih kompleks. Beberapa yang pernah gue coba misalnya baca Bumi Manusia gitu. Misalnya mereka baca ceritanya dulu, baru kemudian mereka menganalisis, ini ceritanya di tahun berapa sih? Kemudian di tahun itu memangnya apa yang sedang terjadi sih? Pelajar di masa itu seperti apa kayak gitu. Nah, dimulai dari fiksinya dulu ya kan. Jadi kita bisa menggali lebih dalam gitu. Apa sih yang bisa kita pelajari dari sejarah itu gitu sih. Oke. Ada perbedaannya nggak? Gue nggak tahu soalnya pelajaran sekolah sekarang kayak gimana. Apakah diajarkan sama seperti dulu atau mungkin udah ada bedanya? Kayaknya kalau dulu tuh tidak diharuskan baca sastra kan ya. Terus kayaknya kalau pelajaran bahasa Indonesia terutama, fokus gue di sini bahasa Indonesia, kayaknya lebih ke buku teks aja gitu. Misalnya kayak kita mempelajari, membuat deskripsi gitu, terus kita menulis, kita mengarang deskripsi gitu. Ya udah itu aja, langsung ke teori itu gitu. Sementara kalau menggunakan novel, sebetulnya kita bisa menggali banyak banget. Misalnya, kita dari baca novel dulu. Nanti kita bisa dengan topik yang sama, coba kamu cari mana deskripsi di situ, gitu. Baru ketika anak sudah membaca, dapat pengetahuannya, terus maka mereka bisa menggunakan contoh itu untuk menciptakan karya mereka sendiri. Terus ya enaknya kalau pakai karya fiksi itu kita bisa gali di balik itu. Jadi bukan cuma belajar tata bahasanya, belajar kosakata baru yang di zaman dulu tuh seperti apa, zaman sekarang, tapi sekaligus bisa belajar sejarah, bisa belajar sosiologi juga, bisa belajar macam-macam ya dari satu buku fiksi itu. Jadi pas mempelajarinya juga sambil menikmati ya, karena jalan ceritanya kan juga menarik ya. Seru banget. Jadi kita bisa eksplor banyak hal sih dari satu novel. Terima kasih udah dengerin bab kali ini. Silahkan kamu bisa cari cerpen-cerpen yang udah dirilis di podcast Menmata, ada di bab-bab sebelum ini. Nah, kalau kamu juga suka nulis, ikutan yuk tantangan segmen pembaca menulis tema ke-7. Kali ini podcast Menmata berkolaborasi dengan toko buku dan penerbit independen Post. Temanya adalah yang akan datang normal yang baru pasca pandemi.
Cerpen yang masuk nanti akan dikurasi oleh podcast Main Mata bersama dengan post. Jadi beda dari yang sebelum-sebelumnya, nanti sebelum rilis dalam bentuk audio akan ada proses diskusi dan penyuntingan dulu supaya hasil cerpennya bisa lebih baik lagi. Jadi kirimin cerpen kamu dalam bentuk tulisan dulu ya ke halomainmata@gmail.com paling lambat 3 Juli 2020. Info lebih lanjut bisa kamu cek di Instagram @potluckpodcast atau di Twitter @podcastpotluck. Dan kalau kamu menyukai konten yang kami sajikan, kami akan sangat berterima kasih sekali jika kamu mau merekomendasikan podcast Main Mata ke teman-teman kamu, khususnya mereka yang suka baca buku. Jangan lupa follow podcast Main Mata di Spotify, terus beri dukungan juga untuk jaringan Potluck Podcast dengan follow dan subscribe di SoundCloud, YouTube, dan lainnya. Untuk informasi lengkap seputar episode terbaru yang akan tayang dari channel-channel podcast yang ada, follow jaringan Potluck Podcast di Instagram @potluckpodcast, PODLUCK podcast. Segitu dulu, dadah!